Pria yang dituduh membunuh istrinya, memotong-motong tubuhnya, memenggal kepalanya, dan menghancurkan sisa-sisa tubuhnya menggunakan blender baru saja didakwa atas tuduhan pembunuhan. Mari kita bahas. Selamat datang di Sidebar dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Law and Crime telah mengikuti kisah yang benar-benar gila ini sejak awal. Anda bisa memeriksanya. Sierra Gillespie juga meliput, rinciannya sangat mengejutkan hingga mustahil dilupakan meski Anda berusaha. Kita punya seorang model internasional, mantan finalis Miss Switzerland, yang tampaknya dicekik, lalu dipotong-potong dengan gergaji. Polisi mengatakan sisa tubuhnya dihancurkan dengan blender. Semua itu dilakukan oleh satu orang yang seharusnya paling melindunginya, suaminya. Dia adalah seorang mentor, ibu dari 2 anak, dan hidupnya berakhir dalam tindakan kekerasan yang sangat brutal. Suami yang pertama ditangkap mengaku menemukan istrinya sudah meninggal, lalu berubah cerita, mengklaim membela diri karena diserang dengan pisau oleh istrinya. Namun, bukti menunjukkan kisah berbeda dan mengerikan. Kini ada pembaruan besar. Jaksa penuntut baru saja secara resmi mendakwanya dengan tuduhan pembunuhan. Kita akan membahas dokumen dakwaan baru dan detail mengerikan yang diduga terjadi di rumah itu. Ini salah satu kasus paling mengganggu yang pernah kami liput. Semua berpusat pada 2 orang, Kristina Jaksimovic dan suaminya yang dalam dokumen pengadilan Swiss serta media disebut sebagai Thomas karena undang-undang privasi. Kristina adalah seorang wanita berusia 38 tahun dari Binnegan, Swiss. Dia bukan wanita biasa, dia adalah mantan model, finalis Miss Switzerland, dan pernah memenangkan kontes Miss Northwest Switzerland pada tahun 2003. Pada 2024 karirnya berkembang dan ia membantu orang-orang. Dia mendirikan bisnis pelatihan catwalk sendiri dan membimbing calon model. Kita bahkan bisa mendengar dirinya yang sesungguhnya saat melatih seorang wanita muda. Namaku Christina, pelatih catwalk, dan aku sedang mempersiapkan Natalia untuk pertunjukan besarnya. Kita mulai dengan pose pertama. Jika kamu ingin terlihat percaya diri dan seksi, melangkahlah ke samping, berputar, dan sedikit bersandar ke belakang. Jika kamu mengenakan gaun, ambil 1 langkah ke depan, lalu bersandarlah ke belakang untuk menonjolkan kakimu. Tahun 2017 Kristina menikah dengan Thomas, dan mereka punya 2 putri kecil. Dari luar, mereka terlihat seperti keluarga sempurna di daerah makmur. Dan kamu tahu, 4 minggu sebelum meninggal, Kristina mengunggah foto liburan romantis bersama suaminya di hotel mewah. Tetapi pada 13 Februari 2024 semuanya berubah. Orang tua Kristina ditelepon taman kanak-kanak cucu mereka karena Kristina belum menjemput. Khawatir, ayahnya ke rumah keluarga dan menemukan suaminya di sana. Tersangka mengatakan kepada ayah Kristina bahwa dia tidak tahu di mana Kristina berada. Diduga dia mengatakan kepada ayah Kristina bahwa dia tidak tahu di mana Kristina sekarang. Ternyata saat Thomas sedang lengah, ayah Kristina mencari di dalam rumah, lalu turun ke ruang cuci di basement yang digambarkan sebagai ruangan terisolasi seperti bunker. Dan di sana dia melihat sebuah kantong sampah hitam besar dengan sesuatu yang tampak seperti rambut pirang keluar dari dalamnya. Jadi dia membukanya, dan maaf atas betapa mengerikannya ini. Tapi di dalamnya, ayah ini, kamu tahu apa yang dia temukan? Dia menemukan kepala putrinya yang sudah terpenggal. Polisi dipanggil, mereka datang dan mengambil alih tempat kejadian. Suami Kristina ditangkap terkait kematiannya. Kini, setelah berbulan-bulan, ada perkembangan besar baru. Pada tanggal 10 Desember, hampir 10 bulan setelah Kristina ditemukan, kantor Kejaksaan Umum mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikannya dan mengajukan tuntutan resmi. Suami Kristina resmi didakwa pembunuhan dan mengganggu jenazah. Baiklah, saya ingin membahas semua ini, ingin menghadirkan seorang ahli hukum yang telah melihat kedua sisi ruang sidang, pengacara pidana dan mantan jaksa, Safa Robinson Ferrer. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Safa. Saya tahu ini adalah kasus yang sangat sulit untuk dibahas, tapi kasus ini menyentuh sesuatu yang sering kita lihat dalam penyelidikan pembunuhan dalam rumah tangga. Ceritanya berubah dari saya menemukannya menjadi saya membunuhnya karena membela diri. Saya tidak peduli apakah kasusnya di sini atau di luar negeri. Dari sudut pandang Anda sebagai mantan jaksa, penuntut maupun pengacara pembela, bagaimana biasanya para penyelidik membongkar kasus seperti itu? Maksud saya,
Apa masalahnya jika Anda bilang menemukannya lalu membela diri? Anda bisa beralasan itu karena panik. Mungkin dia tidak langsung berpikir bahwa seseorang akan mempercayai argumen pembelaan diri itu. Di sisi lain, tampaknya tidak ada apapun saat ini yang mendukung hal itu. Saya pernah sering kali dalam kasus seperti ini, argumen pembelaan diri tidak digunakan sampai terdakwa menyadari bahwa mereka pada dasarnya sudah tertangkap. Dan ada hal-hal yang tidak bisa mereka jelaskan. Misalnya, mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana DNA mereka ada di tempat kejadian perkara. Dan tentu saja mungkin mereka tinggal bersama dalam kasus khusus ini. Tapi tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa orang lain bisa saja melakukan kejahatan itu. Garis waktu kejadian terkait kasus ini sudah sepenuhnya ditetapkan, di mana sang suami dalam kasus khusus ini tidak mungkin ada orang lain selain dia sebagai pelakunya. Sering kali tersinekan alibi atau hal semacam itu dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan kita sering mendengarnya penyelidik pada awalnya melihat pasangan suami atau istri sebagai tersangka yang mungkin. Karena sering kali mereka lah yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya penyelidik memulai penyelidikan di sana, berbicara dengan orang ini, lalu dia tiba-tiba berkata, oh itu bukan saya. Saya menemukannya di sana karena mereka belum memutuskan pembelaan terbaik yang akan dipakai, dan sampai mereka tertangkap basah untuk menggambarkannya dengan lebih baik oleh para penyelidik yang memaksa mereka untuk berkata, ya sebenarnya saya tidak berada di toko, saya sebenarnya di rumah karena rekaman kamera Ring menunjukkan mereka ada di sana pada saat itu. Lalu mereka harus mulai merangkai sesuatu yang lebih berkaitan dengan teori pembelaan diri untuk diri mereka sendiri. Di sanalah segalanya berubah dan kredibilitas mereka terpengaruh seiring waktu. Jadi juga khususnya sampai ke persidangan, maka juri akan bisa melihat awalnya mereka menceritakan satu kisah, lalu mereka mengubah ceritanya setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa menjelaskan beberapa bukti tertentu. Agar jelas, seperti yang kita bahas, ini juga terkait kasus Brian Walsh. Jika ada bukti bahwa pasangan seseorang memotong-motong tubuh, memutilasi tubuh, sulit untuk membayangkan seseorang melakukan hal itu. Dan mungkin juri akan berkata, jika mereka punya keberanian untuk melakukan itu pada seseorang yang mereka cintai, atau mungkin cintai, tidak terlalu jauh untuk berpikir bahwa mereka juga membunuh orang tersebut. Cara lain melihatnya, bukti pemotongan tubuh tidak selalu berarti pelaku membunuh korban dalam kasus ini, bukan? Terutama jika tubuhnya dalam kondisi sedemikian rupa sehingga Anda tidak bisa dengan mudah menentukan apa yang terjadi pada mereka. Atau mungkin ada situasi di mana tubuhnya tidak ditemukan. Jadi, seburuk apapun bukti mutilasi ini, saya harus mengeksplorasinya sedikit lebih jauh. Omong-omong, ada bukti tentang kemungkinan yang terjadi padanya. Tapi seburuk apapun mutilasi di sini, dan ini adalah salah satu yang terburuk yang pernah saya dengar sepanjang hidup saya. Itu tidak selalu berarti bahwa mereka pasti bersalah atas pembunuhan. Itu memang benar. Dan kita punya skenario di mana misalnya saja seseorang pulang ke rumah dan pasangannya sudah meninggal. Mungkin ada penyalahgunaan obat atau sejenisnya, sehingga mereka tidak ingin ketahuan atau bingung harus berbuat apa. Mungkin jika mereka ikut terlibat dalam hal-hal tersebut, lalu mereka mencoba menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi, dan ada tuduhan tertentu di beberapa yurisdiksi yang disebut penyembunyian mayat atau pemotongan mayat dan hal-hal semacam itu. Jadi kadang-kadang, dan saya pernah melihat dalam beberapa kasus yang sangat jarang, di mana mereka tidak bisa membuktikan bahwa terdakwa benar-benar membunuh seseorang, tapi mereka bisa membuktikan bahwa orang tersebut menghilangkan barang bukti, memotong-motong tubuh, dan hal-hal semacam itu. Karena untuk menghukum seseorang atas pembunuhan, harus ada penetapan fakta bahwa orang ini dengan sengaja membunuh orang tersebut dan bagaimana mereka melakukannya. Jika ada pemotongan tubuh, jika ada hal-hal lain yang terlibat, mungkin akan sulit bagi dokter forensik untuk benar-benar menentukan bagaimana hal itu terjadi. Tapi masalahnya, hal itu disertai dengan semua hal lain yang dilakukan terdakwa. Seperti misalnya di sini, diduga memberikan informasi palsu tentang apa yang terjadi di sini dan tidak memberitahu ayah Christina sendiri tentang apa yang terjadi. Ayah Christina sendiri yang menemukan jenazahnya. Ketika Anda mendengar hal itu, bagaimana pengaruhnya pada kasus ini? Baik dari sisi beban emosional juri maupun kredibilitas penyelidikan dan terdakwa. Ayahnya yang menemukan jenazah itu menemukan kepala yang terpenggal. Saya rasa itu akan menjadi faktor besar yang harus dipertimbangkan. Tantun Sam, dan itu benar-benar sangat menyayat hati jika juri harus mendengar bahwa
seorang ayah, bahwa seorang orang tua menemukan anaknya dalam keadaan tercabik-cabik dengan cara yang begitu mengerikan dan mengerikan, pasti akan ada rasa simpati yang muncul di benak seseorang untuk ayah itu dan untuk korban. Dalam kasus nih, hakim di Amerika Serikat selalu menginstruksikan agar simpati tidak mempengaruhi pertimbangan Anda. Namun para juri adalah manusia dan emosi-emosi itu akan tetap berperan dalam hal tersebut. Saya rasa para juri juga akan mempertimbangkannya. Dan kita memang tahu sedikit lebih banyak tentang kasus ini dan bagaimana kejadiannya. Tetapi para juri juga akan memikirkan kalau mereka tinggal bersama, kenapa ayahnya yang menemukan jasadnya seperti itu, bukan suaminya. Dan jika suaminya yang menemukannya seperti itu, mengapa dia tidak langsung menelepon 911, memberikan pertolongan, atau melakukan sesuatu untuk membantunya, hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi, kembali ke poin awal saya, dalam kasus-kasus seperti ini, seringkali pasanganlah yang bertanggung jawab, dan para penyelidik memang melihat ke arah pasangan karena sifat hubungan seperti ini. Bisakah Anda jelaskan sesuatu kepada saya? Kita punya jeda waktu yang cukup lama. Apa itu? 10 bulan antara penangkapan dan dakwaan resmi. Saya tidak terlalu mengenal sistem hukum pidana itu, tapi dari luar rasanya itu sangat lama. Berdasarkan pengalaman Anda, apa saja alasannya, langkah-langkah investigasi forensik yang mungkin rumit seperti apa yang terjadi di balik layar yang bisa menyebabkan penundaan seperti itu? Itu kan memang waktu yang sangat lama. Namun hal-hal yang bisa berperan dan kemungkinan besar memang berperan di sini adalah forensik dan pemeriksaan medis serta laporan toksikologi pada korban. Kemungkinan besar karena toksikologi, karena pemeriksaan medis yang perlu dilakukan dalam kasus ini untuk benar-benar memastikan cara kematian, waktu kematian, dan hal-hal lain seperti itu. Itulah mungkin alasan mengapa ini memakan waktu begitu lama. Ada sejumlah tes dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa medis dalam kasus seperti ini, termasuk toksikologi, termasuk pemeriksaan ulang terhadap tubuh untuk kembali menentukan secara spesifik apa penyebab kematian tersebut. Dan saya rasa di sini akhirnya diputuskan bahwa terjadi pencekikan sebelum tubuhnya dimutilasi. Jadi semua hal itu berperan dan memang membutuhkan waktu, benar-benar membutuhkan waktu. Jadi saya rasa itulah mungkin alasan mengapa kita melihat ada jeda 10 bulan di sini. Selain itu, para penyidik harus melakukan tugas mereka dengan berbicara kepada para saksi, menyusun kembali kronologi, dan benar-benar memperkuat kasus mereka terhadap terdakwa. Dan hal-hal itu juga membutuhkan waktu. Saya ingin mulai dengan dasar dari kasus penuntutan, yaitu penyebab kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Sekarang, putusan Mahkamah Agung Federal Swiss yang ditinjau oleh media lokal Basler Zeitung Basil merinci rangkaian peristiwa mengerikan ini. Disebutkan bahwa setelah Christina dicekik, tubuhnya dipotong-potong di ruang cuci menggunakan gergaji mesin, pisau, dan gunting taman. Dan dokumen pengadilan kemudian menggambarkan bagaimana beberapa bagian tubuh selanjutnya dihancurkan dengan blender tangan, dihaluskan, lalu dilarutkan dalam bahan kimia. Menurut saya, ini kasus mutilasi terburuk yang pernah saya dengar, termasuk cara membuang mayatnya. Kita sudah tahu metode pembunuhan dan alatnya. Namun, penilaian pengadilan atas perilaku terdakwa yang paling menonjol, karena mereka menulis bahwa seluruh perilakunya menunjukkan kecenderungan besar terhadap kekerasan, bahwa dalam beberapa kasus menunjukkan apa yang mereka sebut sebagai sifat sosiopat sadis. Mereka mencatat bahwa dia menunjukkan tingkat energi kriminal yang sangat tinggi, kurang empati, dan sifat dingin setelah membunuh istrinya. Saya tidak bisa bilang, Safa, saya terkejut dengan kesimpulan itu. Tapi apa pengaruh bahasa dari pengadilan sendiri terhadap kasus ini? Apa arti itu bagimu? Tidak mengejutkan dari kesimpulan itu juga. Yang paling saya perhatikan dan menonjol adalah energi kriminalnya. Nah, jadi bagi pengadilan untuk membuat kesimpulan seperti ini menunjukkan kepada saya bahwa mereka telah melakukan penilaian sendiri terhadap fakta-fakta kasus tersebut. Mungkin melalui sidang atau informasi lain, dokumen dan kesaksian yang mungkin telah mereka tinjau dan pertimbangkan secara keseluruhan, lalu memberikan pendapat mereka tentang kasus tersebut. Ya, sekali lagi di Amerika Serikat, hakim sebenarnya tidak benar-benar melakukan hal itu. Mereka mungkin memberikan beberapa pendapat, mungkin dalam konferensi di ruang hakim atau hal-hal seperti itu, tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap kasus tersebut jika akhirnya dibawa ke persidangan. Namun pengadilan di sini telah membuatnya sangat jelas bahwa terdakwa ini memiliki kecenderungan sadis tersebut, memiliki energi kriminal dalam dirinya. Jadi saya pikir itu kehawai transgen dari di pihak pengadilan terhadap arah yang mungkin diambil oleh kasus ini, ya, dan ingin memastikan integritas kasus ini serta integritas dari setiap vonis yang pada akhirnya mungkin dijatuhkan. Dan tampaknya mereka menegaskan bahwa ini bukanlah seseorang yang berada dalam situasi panik,
lalu mencoba menyingkirkan mayat begitu saja. Bagian ini, saya akan membacakan sesuatu yang lain untuk Anda yang benar-benar dan sulit untuk didengar. Jadi, detail dari laporan autopsi, sekali lagi, seperti yang dikutip dalam putusan pengadilan, menjadi semakin spesifik. Karena, seperti yang dirinci dalam laporan dari Daily Mail, yang mengutip langsung hasil autopsi, itu mengonfirmasi pemenggalan kepala, tetapi juga mencatat mutilasi yang unik dan disengaja, yaitu pengangkatan rahim korban secara hati-hati, yang merupakan satu-satunya organ yang dipotong. Pengadilan menyebut ini sebagai bukti mutilasi sengaja atau penghinaan tubuh secara ritual, yang diyakini menunjukkan terdakwa mengalami gangguan jiwa. Mari kita mulai dari situ, Safa. Mengapa rahim diangkat? Menurut saya, inilah yang memperparah kasus ini. Seakan tak bisa lebih buruk. Tapi apa yang membedakan kasus ini dari yang lain? Ini jelas saya merupakan pertanyaan penting yang khusus berkaitan dengan rahim. Kayak kamu tahu, Ci, ini membuatku bertanya-tanya, apakah dalam kemarahan akibat perselingkuhan atau kejahatan karena emosi, kamu tahu apa penyebabnya? Atau apa yang bisa membuat orang ini sampai tega memotong salah satu bagian paling intim dari wanita ini? Mengingat mereka pernah menikah dan punya anak, tingkat kekejaman serta perhatian khusus pada bagian tubuhnya membuatku sebagai pengacara dan siapapun pasti akan berhenti dan bertanya, apa yang bisa mendorong seseorang melakukan hal seperti itu? Seperti kata pengadilan mutilasi dan sifat sadisnya, siapa yang sanggup melakukan itu? Tapi pada akhirnya, kamu tahu, mencoba memahami isi pikirannya. Keadaan pikiran seseorang yang mampu melakukan hal seperti ini pada akhirnya benar-benar menjadi inti dari pertanyaan di sini. Semua itu akan dipertimbangkan bersama. Fakta-fakta dari kasus ini, seperti itu yang telah mereka tetapkan, kesehatan mental atau kompetensi terdakwa dalam kasus ini, sifat hubungan yang kita tahu adalah hubungan domestik, bukti domestik sebelumnya yang kita miliki, fakta bahwa ayahnya yang menemukan putrinya, dan semua hal itu jika dilihat secara keseluruhan akan berperan dalam kasus ini. Oh ya, saya lupa menyebutkan. Investigasi dalam dokumen pengadilan yang dilaporkan Daily Mail menyebut terdakwa memutar video YouTube di ponselnya saat memotong-motong tubuh. Jadi saat semua ini terjadi, kembali lagi ke bagian di mana mereka membicarakan tentang penyakit mental kan, di mana mereka membahas hal itu. Ini bisa jadi bukti gangguan mental. Jadi bagaimana hal itu berperan dalam semua ini, kebrutalan, tindakan yang disengaja, dan ketelitian dari semua ini. Kalau tuduhan ini benar, apakah ini soal gangguan mental atau pembelaan? Sangat mungkin ada semacam pembelaan psikiatri di sini. Anda tahu di Amerika Serikat dan khususnya di New York, kami memiliki apa yang kami sebut sebagai kompetensi 730. Apakah individu ini cukup kompeten untuk bersaksi? Apakah individu ini dapat membentuk keadaan mental bersalah yang diperlukan pada saat pelanggaran untuk membuktikan pembunuhan? Sekali seleksi ketika Anda berbicara tentang membunuh seseorang dengan sengaja, penuntut atau pemerintah harus membuktikan bahwa orang tersebut bertindak dengan niat. Jika ada implikasi kesehatan mental seperti jenis psikosis tertentu yang dialami terdakwa pada saat itu akan menjadi hambatan yang harus diatasi oleh penuntut atau pemerintah. Apakah keadaan mental yang diperlukan itu bisa terbentuk jika seseorang sedang mengalami psikosis pada saat itu? Saya juga akan mengatakan ini tentang tuduhannya. Oke? Jadi kantor kejaksaan mengumumkan pada 10 Desember telah mengajukan tuntutan pembunuhan dan mengganggu ketenangan jenazah. Saya paham tuduhan pembunuhan Safa yang mengganggu ketenangan orang meninggal. Apakah ada hal serupa di Amerika Serikat? Apakah itu sesuatu yang digabungkan dengan tuduhan pembunuhan? Saya belum pernah melihat itu di sini di New York. Sangat mungkin yurisdiksi lain memiliki hal-hal seperti itu. Lebih terdengar seperti mungkin sebuah undang-undang yang sudah ada sejak lama. Beberapa negara bagian dan yurisdiksi, khususnya di New York, mungkin memilikinya di sini. Ada pelakari seperti pemotongan anggota tubuh, menyembunyikan mayat, mengubah barang bukti, dan tindakan ini sudah memenuhi syarat pelanggaran serupa di Swiss. Saya akan katakan saja, ini benar-benar hal yang sangat sakit. Ini benar-benar hal yang sangat sakit. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang hal seperti ini. Saya membacanya dan sangat terkejut. Lalu teringat Sierra yang pertama melaporkannya. Itu sangat mengejutkan saya. Jadi kita akan lihat bagaimana kasus ini berkembang. Namun saya sangat prihatin pada anak-anak itu. Saya tidak tahu bagaimana mereka sekarang setelah kejadian ini. Safa Robinson Freire, terima kasih atas waktunya. Saya sangat menghargai.
Terima kasih sudah mengundang saya, Jesse. Itu saja yang bisa kami sampaikan di Sidebar. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.